welcome to my channel. Di video kali ini, aku bakal membahas salah satu hal yang menarik, yaitu how to manage social media wisely, atau bagaimana cara untuk bermedia sosial dengan bijak. Media sosial adalah sebuah media yang dapat digunakan untuk bersosialisasi atau berinteraksi antara satu orang dengan orang lainnya tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Di Indonesia sendiri, pengguna internet sudah mencapai 63.000 jiwa, di mana 90% diantaranya merupakan pengguna media sosial. Indonesia sendiri sudah menempati peringkat ketiga penggunaan internet terbanyak di dunia. Media sosial sendiri dapat memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu sisi positif. Ketika kita menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, maka kita akan memperoleh sisi positif atau dampak positif dari media sosial. Sebaliknya, sisi yang kedua yaitu sisi negatif. Ketika kita menggunakan media sosial dengan cara yang tidak benar dan malah menyalahgunakannya, maka dampak negatiflah yang akan timbul dari penggunaan media sosial tersebut. Dampak positif dari penggunaan media sosial, misalnya saja yang pertama yaitu dapat menghimpun saudara, keluarga, dan juga kerabat yang jauh. Media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi. Melalui media sosial, kita juga dapat memperbanyak pertemanan kita. Melalui situs jejaring sosial, maka itu dapat meningkatkan perhatian, rasa persahabatan, dan juga empati. Media sosial juga dapat membantu kita untuk mengembangkan keterampilan dan juga sosial. Media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana promosi dan juga bisnis. Jadi memang sejatinya media sosial ini diciptakan supaya mempermudah kita dalam menjalani kehidupan kita, terutama dalam menjalani pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping dampak-dampak positif dari penggunaan media, terdapat pula dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan media sosial. Misalnya saja, marak terjadi cybercrime atau kejahatan siber. Kejahatan cyber ini bisa berbagai macam bentuknya, misalnya bisa berupa pencurian, bahkan penculikan. Biasanya, pelaku cybercrime ini akan mengirimkan pesan-pesan yang menarik kepada korban, sehingga korban akan tertarik dan melakukan apa yang diminta oleh pelaku. Biasanya, kejahatan ini dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian, selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai media untuk menyebarkan berita yang bohong atau berita hoax. Jadi biasanya berita hoax ini dibuat tanpa sumber yang jelas sehingga dapat menyesatkan masyarakat. Media sosial juga dapat menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya. Konten-konten yang menarik bagi pengguna tentunya akan membuat pengguna susah untuk lepas dari penggunaan media sosial. Maka dari itu, penggunaan media sosial yang berlebihan akan membuat pengguna merasa kecanduan sehingga aktivitas yang lainnya akan diabaikan. So, di sini aku punya 5 prinsip untuk menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Kelima prinsip ini dapat disingkat dengan istilah THINK. Jadi, T untuk true, kemudian H untuk helpful, I untuk illegal, kemudian N untuk necessary, dan K untuk kind. Prinsip yang pertama yaitu is it true? Jadi saat ini banyak sekali berita di media sosial, kebanyakan yaitu berita bohong atau tidak benar. Maka dari itu, ketika kita ingin membagikan informasi atau membuat konten tertentu, pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipastikan kebenarannya. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu is it helpful? Jadi, hendaknya setiap kita mengunggah informasi atau konten tersebut memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi orang lain. Kemudian, untuk prinsip yang ketiga yaitu is it illegal? Jadi pastikan setiap kita membuat konten atau menyampaikan sebuah informasi tertentu di media sosial,
pastikan bahwa konten yang kita buat itu original dari kita sendiri atau kita sendiri yang menghasilkan konten tersebut, bukan menjiplak hak cipta dari orang lain. Jadi hendaknya ketika kita ingin menggunakan konten-konten dari orang lain, kita memperoleh izin terlebih dahulu kepada pembuat konten tersebut. Prinsip yang keempat yaitu is it necessary? Jadi pada prinsip ini, ketika kita ingin mengunggah konten atau informasi tertentu, hendaknya kita memikirkan konten tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai konten yang kita unggah tersebut berdampak buruk bagi orang lain ataupun bagi kita sendiri. Karena tentunya ke depannya jejak digital itu akan selalu ada. Maka dari itu ketika ingin mengunggah sesuatu, kita harus memikirkannya secara matang. Prinsip yang terakhir yaitu is it kind? Jadi prinsip ini merupakan prinsip utama yang harus kita pegang sebelum kita mengunggah konten atau berita di dalam media sosial. Jadi kiranya konten atau informasi yang kita unggah di media sosial itu bukan merupakan konten yang jahat. Jadi ketika mengunggah suatu konten atau informasi, kita harus mengunggah hal-hal yang baik dan juga positif dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Selain prinsip-prinsip yang dapat kita gunakan untuk menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, di sini aku juga punya 5 etika dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu menjaga privasi. Jadi dalam bermedia sosial itu, kita harus memilah-milah apa yang ingin kita unggah. Tidak semua hal tentang kehidupan kita itu harus diunggah. Jadi, hal-hal yang dirasa merupakan kepentingan pribadi itu tidak perlu disebarluaskan di media sosial. Kemudian untuk etika yang kedua yaitu menjaga keamanan akun. Dalam menggunakan media sosial, hendaknya kita ini harus berhati-hati dalam menjaga akun kita. Jangan sembarangan memberikan akun kita kepada orang lain yang tidak kita kenal. Karena ketika kita memberikan akun kita secara cuma-cuma kepada orang lain, maka mungkin itu akan menjadi salah satu pemicu terjadinya cybercrime. Etika yang ketiga yaitu menghindari berita hoax. Jadi ketika kita menemukan sebuah berita atau informasi di dalam internet atau media sosial, hendaknya kita cari terlebih dahulu dari sumber yang terpercaya. Ketika suatu informasi itu berasal dari sumber yang tidak jelas, maka kita harus segera menghindari informasi tersebut dan kita harus mencari referensi dari sumber-sumber lain untuk membandingkan informasi-informasi yang ada, sehingga kita tidak akan terjebak dalam berita hoax tersebut. Kemudian etika yang keempat yaitu menyebarkan konten-konten yang positif. Jadi dalam bermedia sosial hendaknya sesuatu yang kita posting itu mengandung konten-konten yang positif, bukan malah berisi hujatan atau menjatuhkan orang lain dan mencemarkan nama orang lain. Kemudian untuk etika yang kelima yaitu menggunakan media sosial seperlunya. Jadi, untuk menghindari adanya kecanduan, maka kita harus membatasi penggunaan media sosial. Mungkin penggunaan media sosial ini dapat kita batasi di sehari itu bisa hanya 1-2 jam saja. Jadi, dengan begitu, kita dapat menghindari adanya kecanduan pada sosial media. So, that is guys, and thank you so much for watching. See you later and bye-bye.